semuanya, perkenalkan saya Dina Nurmala dengan NPM 223111008. Baiklah, di sini jadi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk ujian akhir semester, di mana mata kuliahnya yaitu Troubleshooting dan Administrasi Sistem, dengan dosen pengampu Pak Temi Ardiansyah MKOM, dengan saya Dina Nurmala dengan NPM 223111008. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan sistem komputer ALU, CU, dan alat input dan output? Jawaban yang pertama yaitu sistem komputer adalah sekumpulan komponen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk memproses data menjadi informasi yang berguna. Yang kedua yaitu ALU, Arithmetic Logic Unit atau unit logika aritmatika, adalah komponen yang melakukan operasi aritmatika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta operasi logika seperti AND, OR, AND NOT. Yang ketiga yaitu CU, yaitu Control Unit atau unit pengendali, adalah komponen yang mengatur dan mengkoordinasikan operasi dalam komputer. CU bertindak sebagai pengendali utama yang memberikan instruksi kepada komponen lain tentang apa yang harus dilakukan. Yang selanjutnya yaitu alat input, yaitu alat perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer. Contohnya yaitu keyboard, mouse, scanner, kamera digital, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ada alat output. Alat output sendiri adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan atau menyajikan hasil pemrosesan dari komputer. Contohnya yaitu monitor, printer, speaker, plotter, dan lain-lain. Yang kedua yaitu lengkapi informasi komponen komputer di bawah ini. Komponennya yaitu ada prosesor atau CPU atau Central Processing Unit, di mana fungsinya itu untuk mengeksekusi instruksi program dan memproses data. Lalu fungsi selanjutnya itu melakukan operasi aritmatika dan logika pada data. Yang ketiga fungsinya itu mengontrol operasi dan aliran data antara komponen komputer lainnya seperti memori, perangkat input atau output, dan lain-lain. Yang keempat yaitu fungsinya memediasi semua aktivitas dalam sistem komputer. Untuk komponen yang kedua yaitu di sini ada flatbed scanner. Flatbed scanner sendiri adalah jenis scanner optik yang memiliki permukaan datar, tempat dokumen yang akan dipindahi dapat diletakkan. Flatbed scanner sangat ideal untuk dokumen terkait seperti artikel surat kabar, foto, bab buku, atau untuk memindai item berukuran besar seperti sampul DVD, dan lain sebagainya. Untuk nomor 3, soal nomor 3 yaitu sebutkan komponen yang terdapat pada nomor di bawah ini. Di sini ada komponen nomor 3 yaitu North Bridge chipset, komponen nomor 4 yaitu soket CPU, dan komponen yang nomor 5 yaitu IDE connector. Untuk soal nomor 4, lengkapilah informasi-informasi di bawah ini pada komputer masing-masing. Yang pertama yaitu nama komponennya ada RAM, di mana RAM di komputer saya itu nah, di sini ada RAM di komputer saya. Nah, RAM di komputer saya itu kapasitasnya 16 GB dengan 15,2 GB usable langsung. Lalu fungsi RAM sendiri yaitu untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh prosesor. Yang kedua yaitu prosesor. Prosesor saya itu mereknya AMD Ryzen 5, di mana kapasitasnya itu 6600H, Radeon with Radeon Graphic 3,30 GHz. Lalu prosesor atau CPU ini berfungsi sebagai otak komputer yang mengeksekusi instruksi program dan melakukan operasi perhitungan serta pengolahan data. Yang ketiga yaitu hard disk. Hard disk sendiri dalam komputer saya
yaitu nih. Harddisk saya itu mereknya SCY SMM5T1G51200D dengan kapasitas 512 GB. Harddisk sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan segala macam data, file, serta dokumen virtual. Yang selanjutnya itu ada LAN card, itu di sini. Nah, ini dia LAN card-nya dengan merek Intel One Mini Port IP, lalu Ethernet-nya 802.3 LAN. LAN card sendiri berfungsi sebagai penghubung komputer ke jaringan, baik melalui kabel Ethernet atau nirkabel Wi-Fi. Lalu pada laptop saya VGA card-nya itu masuknya ke prosesor AMD Ryzen 5 tadi dengan kapasitas 6600H yang yaitu memiliki grafis integrasi Radeon Graphics sehingga tidak memerlukan kartu grafis VGA card eksternal terpisah. VGA card sendiri berfungsi untuk memproses dan menampilkan grafik, video, dan antarmuka visual pada monitor atau layar. Dan yang selanjutnya yaitu BIOS. BIOS saya sendiri dengan merek American Megatrends International LLC 6.03,10 bulan 10 2023 dengan kapasitas AMD Ryzen dengan kapasitas Advan ARN 39-140H JD versi 1,0. BIOS sendiri berfungsi untuk memastikan tingkat kompatibilitas antara sistem operasi yang digunakan dengan spesifikasi perangkat komputer. Yang selanjutnya, sistem operasi yang digunakan. Sistem operasi yang digunakan pada komputer saya yaitu Windows 11 Home, di mana versinya 23H2. Sistem operasi Windows sendiri berfungsi untuk mengelola dan mengatur sumber daya komputer seperti CPU, RAM, dan hard disk. Dan yang selanjutnya yaitu 7 software yang terinstall dalam komputer saya. Yaitu ada aplikasi yang terinstall. Di sini ada XAMPP dengan kapasitas 749 MB. XAMPP sendiri adalah paket perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan server web lokal di komputer. XAMPP terdiri dari beberapa komponen yaitu Apache, MySQL, PHP, Perl, dan PHP MyAdmin. Fungsinya sendiri yaitu memungkinkan pengembangan web untuk membuat, menguji, dan mengembangkan situs web komputer, lalu membantu pengembang menguji dan debugging ke PHP secara lokal, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya yaitu ada WhatsApp. WhatsApp sendiri dengan kapasitas 1,56 GB, di mana fungsinya adalah aplikasi pesan instan yang menawarkan berbagai fungsi dan fitur untuk komunikasi. Lalu yang selanjutnya ada Translucent TB, itu dengan kapasitas 3,03 MB, yaitu Translucent TB adalah aplikasi pihak ketiga untuk Windows yang digunakan untuk mengubah tampilan taskbar atau bilah tugas menjadi transparan atau semi-transparan. Translucent B memungkinkan pengguna untuk mempersonalisasi tampilan desktop mereka dengan lebih baik, memberikan kesan modern dan bersih pada antarmuka Windows. Lalu yang selanjutnya ada Weather Microsoft Corporation, yaitu aplikasi Microsoft Weather adalah alat yang menyediakan informasi cuaca terkini dan prediksi cuaca.
Microsoft Meter itu alat yang berguna untuk menjaga pengguna tetap terinformasi tentang kondisi cuaca dan membantu mereka merencanakan kegiatan sehari-hari dengan lebih baik. Yang selanjutnya ada terminal di mana kapasitasnya 60,2 KB, yaitu dalam konteks komputasi ini, terminal yaitu antarmuka berbasis teks yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui perintah teks. Terminal sangat penting dalam lingkungan pengembangan dan administrasi sistem. Terminal sendiri merupakan alat yang sangat kuat dan fleksibel digunakan oleh administrator, sistem, pengembang, dan pengguna tingkat lanjut untuk mengelola dan mengendalikan sistem operasi secara efisien. Lalu yang selanjutnya ada Tableau Public, di mana kapasitasnya 2,05 GB. Tableau itu merupakan perangkat lunak visualisasi data yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat diakses dan dipahami dengan mudah. Tableau sendiri fungsinya itu untuk visualisasi data, penggabungan data, pembuatan dashboard, pelaporan dinamis, kolaborasi dan berbagi, analisis prediktif, integrasi dengan alat lain, keamanan data, dan lain sebagainya. Tableau sendiri digunakan secara luas dalam berbagai industri untuk analisis bisnis, pelaporan, dan pengambilan keputusan basis data, membuatnya menjadi alat penting untuk perusahaan yang ingin memaksimalkan nilai data mereka. Dan aplikasi yang terinstall selanjutnya yaitu ada Web Media Extensions, yaitu media ekstensi yang tersedia di Microsoft Store yang memperluas kemampuan pemutaran media di aplikasi dan browser yang berjalan di Windows, di mana Web Media Extension ini kapasitasnya 16 KB. Lalu yang selanjutnya ada Windows Clock ini dengan kapasitas 16 KB itu untuk eh, untuk alat jam di Windows yang fungsinya untuk menampilkan waktu serta petunjuk tanggal dan lain sebagainya. Dan untuk soal selanjutnya nomor 5, soal selanjutnya yaitu jelaskan hasil presentasi kelompok akhir dengan mitra yang telah kalian bahas. Di sini kami memberikan informasi kepada mitra mengenai instalasi plugin Mr. Horse pada Adobe Premiere Pro, serta menekankan pentingnya plugin Mr. Horse dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas visual proyek video, serta pentingnya memahami proses instalasi dan pemantauan sistem untuk editing video yang efektif. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.